Halo guys, balik lagi di channel Bang Gendul. Kali ini aku mau nge-review custom ROM yang customisasinya itu wow, rame banget. Tapi menurutku ini kalau dipakai di RAM 3GB sepertinya masih sangat mampu ya. Oke, ini adalah MIUI eChouf Premium 1104 stabil. Oke, dari keseluruhan spesifikasinya kayak gini. Kalian bisa lihat RAM-nya yang aku pakai RAM 4GB ya. Dan untuk kernelnya ini sudah aku ganti Dagel V13 karena sebelumnya dia itu pakai Perf Plus. Kemudian untuk bloatware-nya yang tadinya itu seperti ini, kecuali Magis sama Swift Backup ya. Jadi lumayan agak rame. So langsung aja biar nggak lama-lama kita bahas. Dan pembahasan kali ini mungkin bakalan lebih banyak ngebahas soal customnya ya, customisasinya, karena ini emang lebih ke fokus soal customisasi kayaknya. Saya lagi dulu guys. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Oke, yang pertama soal kameranya ini aku suka banget karena di bagian kameranya ini nggak ada bug. Aku nggak nemuin bug dan untuk fitur-fiturnya ini lengkap. Mulai dari foto, potret, square atau kotak, terus panorama ini semuanya normal. Kemudian kalau untuk setelan di bagian suara kamera ini waktu kita matiin dia itu juga mau diem ya, silent, jadi bisa hening. Terus untuk menunya ini banyak banget, menunya ini lumayan lengkap kalau dibanding sama kamera-kamera di ROM-ROM yang baru-baru ini ya. Itu biasanya lebih dipersingkat dan kalian bisa lihat munculnya itu waktu kita set kayak gini. Ini berhubungan sama animasi ya, ini berhubungan sama customnya. Salah satu contohnya ya bisa munculin tampilan yang kayak gini waktu kita set. Itu bisa kita aktifin atau kita bisa pilih-pilih nanti modenya kayak gimana. Oke, di setelan kamera atau menu settingnya ini yang jelas untuk watermark sama tampilan info waktunya itu bisa muncul dua-duanya. Dan yang uniknya adalah di bagian kotak ini waktu kita jepret seperti ini, kita jepret ya. Nah itu ada watermark punyanya Redmi Note 8, jadi bisa bikin HP kita itu naik kelas guys. Kalau untuk yang potret sama foto ini masih kebaca Note 5 guys. Kemudian untuk bloatware-nya di sini ada aplikasi Movies, nanti bakalan aku jelasin Movies ini apa ya. Untuk aplikasi Movies ini, kalau untuk aplikasi yang lain-lain ini standar ala MIUI pada umumnya. Kemudian untuk Magisnya yang aku pakai seperti biasa, Magis versi 23.0, dan untuk safety netnya ini kecentang dua-duanya guys. Next kita langsung beralih ke Play Store-nya. Untuk Play Store-nya apakah sudah tersertifikasi? Kita cek bareng-bareng. About paling bawah, device is certified ya, sudah aman tersertifikasi. Langsung aja kita bahas soal dalamnya. Yang pertama jaringan internetnya dulu. Untuk tipe prioritas jaringannya ini sudah banyak pilihan ya. Di bawahnya ada apa lagi? Ya ini dia antar muka MIUI eChouf alias menu spesial dari custom ROM ini. Yang pertama di bagian status bar ini ada 4 pilihan ya. Yang bawaan tuh kayak gini, bawaan ala MIUI, khas ala MIUI seperti biasa. Atau kalian bisa pilih gaya iOS, gaya iPhone yang seperti ini. Dan kalian bisa perhatikan ya, untuk jamnya itu kan ada di tengah, cuman nggak presisi, dia lebih miring ke kanan dikit ya, harusnya lebih ke kiri sedikit itu. Tapi soal level minus-minusnya yang bakal aku sebutin nanti itu relatif ya, tergantung kalian sendiri mau mempermasalahkan apa enggak. Kemudian di bawahnya masih ada menu-menu lain dan banyak banget ya. Ini tampilan customnya. Ini untuk status bar aja, kalian bisa sembunyiin icon-icon yang ada di status bar. Status bar itu yang atas ini, mulai icon sinyal, terus icon aplikasi, notifikasi, jam, icon baterai dan sebagainya, itu kalian bisa atur di bagian sini. Kemudian untuk tampilannya ada goyang isyarat, jadi kalau kalian goyangin HP kalian nanti bisa membersihkan RAM-nya gitu guys. Terus di bawahnya juga masih ada lagi untuk animasinya ini yang aku bilang tadi ya, waktu kita slide bakalan tampil kayak gini, kalian bisa atur di bagian sistem animasi. Di sini aku pilih alpha, nanti ya kayak gitu tampilannya. Untuk animasi yang lainnya juga gitu guys. Terus untuk layar kunci kalian juga bisa atur di sini. Di layar kunci itu kalian ada, biasanya kan ada muncul jamnya ya, kalian bisa atur jamnya itu kayak gimana tampilannya, dan kalian bisa pilih-pilih. Di sini ada lumayan banyak pilihan guys. Terus untuk bawahnya lagi ada banyak juga. Misalkan di layar kunci kalian lagi mutar musik, itu nanti bakalan muncul tampilan pemutar musiknya itu kayak gimana, kan juga bisa atur di bagian sini guys. Next untuk layar utama itu menu utamanya ya, nanti kalian bisa pilih-pilih di sini untuk icon-iconnya.
tapi kebanyakan sih aku bikin standar aja ya di sini. Dan untuk tab 2 kali di bagian layar ini kalian bisa pilih matikan layar. Jadi nanti kalau kalian berada di layar utama seperti ini, kalian tap di bagian yang kosong 2 kali, itu layarnya bakalan mati. Nah, ya bisa dibilang tap to wake ya, atau tap to off. Kemudian di bawahnya ada custom jam, kalian bisa atur tampilan jamnya, mulai yang ada di status bar atau di bagian di atasnya quick setting ini guys, yang warnanya pink sama biru itu. Nah itu keren banget ya tampilannya. Kalian bisa atur di bagian sini. Itu kan ada jam di status bar, jam di header, terus jam di header tapi tampilan AOSP. Yang aku pakai ini yang tampilan AOSP. Terus ukuran jam yang ada di status bar itu kalian bisa besarin kecilin di bagian ini. Kalian bisa lihat, aku geser ke kanan dia makin gede. Terus di bawahnya lagi ada custom header dan latar belakang. Tapi waktu aku munculin, aku aktifin di sini, dia gambarnya nggak muncul ya. Untuk gambarnya ini kalian bisa pilih di bagian sini guys ya. Manual seperti ini, bebas mau diisi gambar apa aja. Nanti misalkan dia nggak berfungsi, kalian bisa restart dulu HP-nya. Terus paling bawah ada custom latar belakang panel. Di sini ada 7 pilihan. Itu yang dimaksud adalah yang ini ya, garis di kotaknya ini kan ada pinggirnya ada warna apa ya, gradasi biru sama ungu itu. Misalkan kita pilih yang nomor 3, itu dia bakalan kayak gini tampilannya, bakalan muter ya di bagian bawah sama atasnya. Ya kira-kira seperti itu. Kalau untuk nomor 2 ya kayak gini ya. Aku lebih suka yang ini sih. Terus ada pertemaan, kalian bisa pilih di sini, tapi untuk server temanya ini dikit pilihannya ya. Terus ada pulsa navibar. Ini pulsa ada di bagian navibar, navigasi bar. Dan yang ku maksud di aplikasi Movies tadi, di aplikasi Movies itu berkaitan sama pulsa di navibar itu guys ya. Kalau kita buka Movies, nanti untuk navibarnya itu bisa kalian pilih-pilih modelnya kayak gimana guys, bisa kayak gini. Nah ini guys, oke. Terus ada juga fitur khusus, fitur spesial ya. Game turbonya itu lumayan lengkap, walaupun agak jadul, tapi menurutku aku lebih suka game turbo yang mode kayak gini ya. Itu lebih oke aja menurutku guys. Terus ada opsi pengembang, kalian bisa akses opsi pengembang di bagian sini, atau bisa juga di bagian setelan tambahan ini ya. Opsi pengembang ada di sini juga guys. Kemudian di bawahnya ini ada menu-menu yang menurutku biasa aja ya, nggak ada yang spesial, jadi kita abaikan. Mulai dari tampilan ambien layar kunci, terus sandi keamanan ini lengkap ya, ada pin, fingerprint, face unlock, semuanya normal, nggak ada kendala. Terus untuk tampilannya di sini juga masih biasa aja. Untuk font yang aku pakai ini ya, ini bawaannya guys, bawaannya ada Made Evolve by Edan. Ya tampilan fontnya kayak gini. Terus untuk suara dan getaran ini menunya juga lumayan banyak. Gak tahu kenapa untuk menu yang ada di MIUI ini aku lebih suka di MIUI yang lawas daripada yang MIUI baru-baru ini ya. Terus ada Mission Enhancer juga, kalian bisa aktifin di sini, tapi harus colokin headset ya. Untuk notifikasi seperti biasa ini standar banget. Untuk wallpaper sama tema bisa kita buka guys, dua-duanya. Untuk penggunaan baterai menurutku ini terbilang hemat ya, terbilang irit baterai. Kalian bisa optimalkan di sini, menu-menunya juga lumayan banyak. Penggunaannya kayak gini. Untuk menu-menunya ini kalian bisa lihat di bawah guys. Terus untuk setelan tambahan, bahasanya ini ya tentu aja sudah ada bahasa Indonesia ya. Bisa kalian lihat sendiri di sini. Aku pakai bahasa Indonesia. Jarang-jarang biasanya pakai bahasa Inggris ya. Terus udah itu aja sih. Di bagian quick settingnya tampilannya kayak gini. Aku rasa kalau tampilan putih ini kurang oke ya. Kita bisa tampilin ke mode gelap, ini menurutku lebih keren, lebih elegan gitu guys. Oke. Di bagian quick setting ini untuk menunya dia standar guys ya. Gak ada yang spesial, walaupun banyak customisasinya, tapi nggak ada wired part atau Xiaomi part. Kalau kita hidupin hotspot sama wifi, dia harus bergantian, harus hybrid, jadi nggak bisa jalan bareng untuk hotspot wifi nya. Untuk mode baca ini berfungsi normal, tapi kalau di layar kalian mungkin nggak bakal kelihatan berfungsi ya, tapi di sini yakin aja, percaya aja ini berfungsi normal guys. Kemudian yang terakhir soal AnTuTu benchmark sama CPU throttling. Aku sementara ini cuman masih ngetes untuk CPU throttlingnya pakai kernel bawaannya ya, kernel bawaannya yang Perf Plus ini. Dapatnya kayak gini guys, ini bawaannya, jadi terpaksa kalian harus emang harus ganti kernelnya biar lebih jos. Dan untuk skor AnTuTunya nanti bakalan aku tunjukin di
kolom komentar aja ya, aku tes. Aku soalnya belum ngetes untuk skor Antutunya guys. Oke, gitu aja dulu, kalian bisa simpulkan sendiri custom ROM ini apa enggak. Oh iya, untuk minusnya ya, aku belum sebutin minus-minus yang ada di custom ROM ini selain di bagian jam pada tampilan navibarnya, status bar itu yang agak geser ke kanan, kurang ke tengah dikit, kurang presisi. Kemudian waktu habis kita reboot itu tampilan menu yang ini nggak langsung muncul guys, jadi kayak ngeblank, hilang gitu. Kalian harus pancing dulu di menu home screen, setelan, kemudian lainnya kalian bisa atur. Untuk susunan layar utama ini kalian ubah dulu ke 57, pokoknya diubah ke yang lain biar nanti di bagian menunya ini bisa muncul seperti ini. Itu minus yang kedua ya. Terus minus yang terakhir itu kalau dipakai main game itu kurang oke. Jadi karena ini fokusnya mungkin memang lebih ke performa, kalau kalian maksain pakai ngegame ya menurutku lumayan sih, lumayan bisa aja, tapi kurang enak. Jadi ini fokus ke tampilan, bukan berarti untuk dipakai daily ini nggak cocok ya. Ini cocok banget dipakai buat daily guys, karena baterainya juga hemat. Cuman untuk bloatware-nya emang agak rame. Tapi kalian bisa hapus kok untuk bloatware bawaannya itu lewat sistem ya. Untuk triknya sudah pernah aku share sebelumnya, cara menghapus aplikasi bawaan. Oke, mungkin gitu aja. Kalau ada pertanyaan silahkan komen aja di bawah. Makasih banget sudah nonton video ini. Like kalau suka, dislike kalau kalian tega. Bang Kendul pamit undur diri dan kita bakal ketemu lagi di next video. See you, bye bye.